Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita ditanya, adakah kita mau memasuki surga? Dan rata-rata mungkin kita semua mengatakan bahwa kita mau masuk surga. Tetapi apakah yang harus kita lakukan ataupun syarat untuk memasuki surga? Syarat untuk memasuki surga adalah dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, berdoa bagi orang lain dan juga keluarga kita, diri kita. Mungkin ini salah satu syarat untuk memasuki surga. Tetapi di dalam Injil pada hari ini, Yesus memberitahu kita syarat untuk memasuki surga adalah bukan seperti orang yang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak. Bukan itu syarat untuk memasuki surga. Syarat yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang mahu untuk memasuki surga adalah mengasihi di antara satu sama yang lain. Ini adalah hukum yang utama. Kita diajak untuk mengasihi bukan sahaja diri kita, keluarga kita, tetapi juga orang di sekeliling kita. Itulah hukum, itulah syarat yang pertama jika kita mau mengikuti Yesus untuk memasuki kerajaannya di surga. Dan saya juga paham dan saya juga percaya bahwa inilah yang diajarkan kepada kita semua. Tidak kira apa agama kita. Ajarannya tetap sama, yaitu kasih mengasihi, menghormati di antara satu sama yang lain. Jadi saudara dan saudari, pertanyaan seterusnya, dapatkah kita mengasihi di antara satu sama yang lain? Kita harus tanya di dalam diri kita. Jadi ada beberapa perkara lagi yang dapat kita pelajari melalui pembacaan Injil pada hari ini. Pertama, kita harus ingat bahwa iman itu amat penting. Karena melalui iman, kita dapat mengenali Tuhan. Kita dapat mengetahui ajaran-ajaran agama kita. Iman adalah dasar relasi kita dengan Tuhan. Iman adalah dasar perhubungan kita dengan Tuhan. Oleh itu kita harus belajar untuk mengimani iman kita.
Kita harus belajar mengenai ajaran-ajaran gereja kita, ajaran-ajaran agama kita. Karena melalui ajaran-ajaran agama kita itu, gereja kita, kita akan mempunyai iman yang utuh, iman yang kuat. Yang kedua, melalui iman, kita dapat mencintai di antara satu sama yang lain. Dan kita harus ingat bahwa cinta mencintai, kasih mengasihi itu bukan hanya di bibir sahaja, tetapi harus ditunjukkan di dalam perbuatan kita, di dalam perhubungan kita dengan orang lain, dan juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa Tuhan sentiasa menantikan kedatangan kita ke dalam syurga. Oleh itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan kita, untuk saling mengasihi di antara satu sama yang lain, untuk mengikuti segala ajaran-ajaran Tuhan yang diberikan kepada kita, dan juga untuk terus taat setia kepada firman yang diturunkan kepada kita, ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, marilah kita terus berani untuk bersaksi bagi Tuhan, agar semua orang dapat mengenali siapa itu Yesus, siapa yang menyelamatkan kita, agar orang lain dapat mengetahui bahwa melalui kematian Tuhan Yesus kita semua diselamatkan. Oleh itu, marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan membimbing kita, akan membantu kita, agar kita semua pada suatu hari nanti dapat memasuki kerajaan Allah yang dijanjikan kepada kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.